Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bitariqatihi wa tarsama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fiqratih wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malih wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita dari kondisi yang sedang kita jalani hari ini, yaitu wabah pandemi COVID-19. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua selaku umat beliau yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit hal yang kemudian penting untuk sama-sama kita bahas, yaitu berkaitan dengan kondisi anak-anak muda, kondisi para remaja, kondisi para pemuda yang kemudian menjadi tumpuan harapan, baik tumpuan agama, kemudian negara. Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pemuda idaman surga. Salah satu topik yang saya ambil dari salah satu buku buku saya yang pernah terbit pada tahun 2014. Sebagai pengawal, sebagai pengantar dari saya, sebelum nanti kita masuk pembahasan pada topik utama kita, saya akan menyampaikan salah satu syair dari Imam Asy-Syafi'i yang nanti kita hubungkan dengan spirit Ramadan kita, yaitu spirit Ramadan 1441 Hijriah. Syair Imam Syafi'i ini begitu luar biasa, syair Imam Syafi'i ini begitu menggugah. Dan bagi saya sendiri secara pribadi, syair Imam Syafi'i ini adalah salah satu syair yang kemudian mampu menjadikan sebagai motivasi bagi kita untuk mengupgrade diri, memperbaiki diri, dan juga menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kurang lebih bunyi daripada syair Imam Syafi'i itu adalah sebagai berikut. Beliau menyampaikan, "Ma fil muqamili dzi aqlin wa dzi adabin." Kata beliau, amatlah tidak pantas bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang kemudian beradab, yaitu menetap di tempat tinggalnya. Min rahatin fad'anil autan waghtarib. Maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah mengasingkan dirinya, dia berpindah dari satu tempat menuju suatu tempat yang dirasa dia akan menjadi lebih baik lagi. Safir, yaitu untuk melakukan perjalanan. Tentu perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan karena Allah, perjalanan untuk memperbaiki diri, perjalanan untuk kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Safir tajid aywadan amman tufariqhu. Allah Subhanahu wa taala maka akan mengganti tiga hal dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kata Imam Syafi'i, ada tiga hal yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang seiring dengan perjalanan kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu teman, sahabat. Kata Imam Syafi'i, dengan kita berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lebih baik, maka kita telah meninggalkan sahabat dan teman kita. Tapi jangan khawatir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti teman kita menjadi dengan teman yang kemudian lebih baik, dengan teman yang lebih soleh. Dan yang kedua yang kita tinggalkan adalah rezeki kita, kata Imam Syafi'i. Gak usah khawatir dengan berpindahnya kita dari satu tempat menuju tempat yang lain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih berkah, dengan rezeki yang lebih banyak, dan dengan rezeki yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ya.
Kata Imam Syafi'i, dengan kita kemudian pergi dari tempat tinggal kita menuju suatu perantauan yang dirasa perantauan itu akan membuat kita menjadi lebih baik, maka kita telah meninggalkan ilmu dan enggak usah khawatir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ilmu kita dengan ilmu yang lebih baik, dengan ilmu yang lebih bermanfaat. Maka kalau hari ini kita menyadari bahwa ilmu kita pas-pasan, ilmu kita segitu-segitu saja, berarti yang harus kita lakukan adalah hijrah, berpindah. Begitu, itu kata Imam Syafi'i. Kemudian saya lanjutkan kembali syair dari Imam Syafi'i tersebut. Wansab, kata Imam Syafi'i, berlelah-lelahlah. Fa innal ladzal 'aish fil nasab. Karena sesungguhnya lezatnya kehidupan itu akan kita rasakan setelah kita berlelah-lelah. Inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduh. Aku melihat air yang kemudian tergenang, air yang menggenang, air yang diam, itu yufsiduh, itu akan rusak. Silahkan Anda coba, Anda ambil kemudian satu ember air, kemudian air itu diamkan selama 1 bulan, maka air itu akan rusak, akan bau dan banyak kotoran. Itu kata Imam Syafi'i. Insahal toba, tapi apabila air tersebut mengalir, kata Imam Syafi'i, toba, maka air itu akan menyehatkan. Wa illam yajri, tapi apabila air itu kemudian tidak mengalir, lam yatib, maka air itu tidak akan menyehatkan. Wal usdu, wal, atau dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan wal asadu. Asadu itu singa. Sehebat apapun singa, segarang apapun singa, laula firaqul ad maftarusan. Tapi apabila singa tersebut tidak keluar dari sangkarnya, tidak keluar dari tempat tinggalnya, maka dia tidak akan mendapatkan mangsa apapun. Dia tidak akan mendapatkan makanan apapun. Ya. Wasahmu ini adalah anak panah. Setajam apapun anak panah, segagah apapun anak panah, dan sebagus apapun anak panah. Laula firaqul ard wa laula firaqul qaus lam yusib. Tapi apabila anak panah itu tidak dilesatkan dari busurnya, maka tidak akan sampai kemudian mengenai sasaran. Wasyamsu, matahari, kata Imam Syafi'i, lau waqafat fil fulki daimatan. Tapi kalau matahari itu kemudian diam saja di ufuk, tidak bergerak, indahnya matahari itu karena bergerak. Tapi seandainya matahari itu diam, tetap di ufuk saja dan tidak bergerak, ya, lamallahan nas min uzmi wa min arabi, maka matahari itu akan menjemukkan, akan membosankan, baik bagi bangsa Arab maupun bangsa Azam. Itu kata Imam Syafi'i. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syair yang menggugah, ini adalah syair yang penuh makna. Filosofinya adalah, yang bisa kita ambil dari syair Imam Syafi'i tersebut adalah bahwa hidup kita mesti kita buat berharga. Dengan cara apa? Ya dengan cara hijrah, berpindah. Para ulama mendefinisikan makna hijrah itu adalah berpindahnya seseorang, berpindahnya manusia dari satu kondisi yang jelek menuju kondisi yang lebih baik. Atau kemudian berpindahnya kita dari satu kondisi yang penuh dengan kemaksiatan menuju satu kondisi yang penuh dengan ketaatan. Maka saudara-saudara sekalian, momentum Ramadan kita pada tahun ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk berubah, momentum untuk hijrah, momentum untuk kemudian memperbaiki diri, momentum untuk mengupgrade diri kita. Itu sebagai pengantar dari saya terkait dengan syairnya Imam Syafi'i. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan kita dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam, yang disampaikan melalui An-Nabi dari sahabat Rasulullah SAW. Saya bacakan hadisnya. An-Nabi Umamatil Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan yang membuat para sahabat bingung, dengan pertanyaan yang mencengangkan. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kaifa antum, wahai para sahabat, bagaimana sikap kalian? Idza tagha nisaukum, apabila kalian melihat suatu masa, kalian akan menghadapi suatu masa di mana perempuan-perempuan kalian akan melampaui batas. Wa fasakha syababukum, dan para pemudanya akan menyimpang. Wa taraktum jihadukum, dan jihad akan ditinggalkan. Pertanyaan pertama membuat para sahabat bingung. Kenapa bingung? Ya Rasulullah, enggak mungkin perempuan-perempuan muslimah itu akan melampaui batas. Enggak mungkin para pemudanya itu akan menyimpang, kata Rasulullah. Apalagi jihad ditinggalkan, kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, inna dzalika lakairun ya Rasulullah, apakah hal itu bakal terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, wallazi nafsi biyadihi, betul, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, wa asyaddu minhu sayakun,
Bahkan kata Rasulullah, hal yang lebih dahsyat dari itu bakal terjadi lagi. Oke, pertanyaan pertama yang telah membuat para sahabat bingung, yaitu kata Rasulullah, kita kaum muslimin akan menghadapi suatu masa idza tagha nisaukum, yaitu perempuan-perempuannya itu akan menyimpang, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita refleksikan, mari kita belajar, mari kemudian kita lihat realitas kita di sekitar kita hari ini. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan idza tagha nisaukum, bahwa perempuan-perempuan kalian akan melampaui batas, tampaknya masa yang telah disabdakan Rasulullah SAW adalah masa sekarang yang kita lewati, di mana hari ini perempuan-perempuan muslimah disuruh untuk menutup aurat, itu enggak mau. Disuruh untuk menutup aurat, mencari seribu alasan untuk kemudian tidak menggunakan kerudung, tidak menggunakan jilbab, tidak mengenakan hijab. Untuk apa? Ya untuk menutup aurat. Tapi perempuan-perempuan sekarang banyak yang kemudian melalaikan perintah Allah dan Rasulullah tersebut. Itu yang pertama. Ternyata wajar kata Rasul, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita akan menghadapi suatu masa di mana perempuan-perempuan kalian, kata Rasulullah, akan melampaui batas. Wa fasaqa syababukum, dan para pemudanya akan menyimpang, kata Rasulullah. Mari kita refleksikan, mari kita hubungkan dengan realitas kita hari ini. Wa fasaqa syababukum, para pemudanya akan menyimpang. Maka saya akan membuktikan, saya akan melihat bagaimana kemudian survei yang terjadi pada tahun 2010, 10 tahun yang lalu di kota Bandung, sekitar 63% perempuan-perempuan SMP sudah tidak perawan lagi. Ini di kota Bandung. Artinya apa? Dari 100 orang, 63 orangnya itu udah nggak perawan lagi, hamil di luar nikah. Pertanyaannya, kalau bukan karena pergaulan bebas, lantas karena apa kemudian mereka hamil di luar nikah? Yang kedua, survei yang kemudian dilakukan oleh Departemen Kesehatan Universitas Indonesia sama 2010 menyatakan bahwa di Indonesia hampir 100 kasus itu terjadi setiap hari. Kasus apa ya? Yaitu kasus aborsi. Jadi kata UI, ya menurut Departemen Kesehatan UI, 100 kasus aborsi itu terjadi setiap hari di Indonesia loh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru berbicara tentang pergaulan bebas. Belum kemudian kita berbicara tentang tawuran. Belum kemudian kita berbicara tentang narkoba. Belum kemudian kita berbicara tentang masalah-masalah patologi-patologi sosial lainnya yang kemudian menimpa hari ini di kalangan anak-anak muda. Itulah yang kemudian membuat hati saya tergerak untuk membuat buku tentang pemuda idaman surga itu. Oke, baik, kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih dahsyat, apa yang lebih hebat dari itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Kaifa antum, bagaimana para sahabat sikap kalian? Idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Wahai para sahabat, bagaimana sikap kalian jika suatu saat nanti kalian menghadapi suatu masa di mana tidak ada lagi orang yang kemudian berani mengatakan yang benar itu benar dan berani mengatakan bahwa yang salah itu salah. Kata Rasulullah begitu. Hari ini kita menghadapi suatu masa di mana ketika kita menyampaikan kebenaran, maka kemudian kita akan dihantam, kita akan diberangus dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang ketiga, para sahabat bingung. Kemudian bertanya, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah itu bakal terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, walladzi nafsi biadihi. Betul, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, wa syaddu minhu sayakun. Bahkan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari itu bakal terjadi lagi, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya lagi, ma syaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih hebat dari itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufan. Wahai para sahabat, bagaimana sikap kalian jika suatu saat nanti kalian menghadapi suatu masa, kalian melihat yang mungkar itu dianggap ma'ruf dan yang ma'ruf dianggap munkar. Hari ini ada orang yang kemudian rajin ke masjid, ada orang yang ikut pengajian, ada orang yang kemudian berdakwah, kemudian dicurigai, dianggap sebagai cikal bakal terorisme. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu adalah realita, itu adalah fakta yang kemudian kalau kita hubungkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tampaknya Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita jauh-jauh hari untuk kemudian berhati-hati menghadapi masa tersebut, masa yang penuh fitnah, masa yang penuh cobaan, masa yang penuh tantangan bagi umat Islam kita hari ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya akan melanjutkan pembahasan kepada topik utama kita, yaitu tentang pemuda idaman surga. Melihat realitas yang ada, para pemuda hari ini, para remaja hari ini, generasi muda kita hari ini banyak sekali digoda, banyak sekali terjerumus dalam berbagai macam problematika sosial. Tadi sudah saya sampaikan, mulai dari pergaulan bebas, kemudian narkoba, tawuran, dan sebagainya. Maka mesti kemudian ada upaya yang serius untuk mentarbiyah, untuk meriayah kemudian anak-anak muda kita, para pemuda kita, ya, anak-anak remaja kita, agar kemudian mereka menjadi generasi yang betul-betul menjadi tumpuan agama, betul-betul menjadi tumpuan negara. Oleh karena itu, sumbangsi saya adalah dengan membuat suatu tulisan yang berbicara banyak tentang pemuda idaman surga. Di buku tersebut saya menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 aspek, ada 4 kriteria dari pemuda yang dirindukan surga. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan, 3 diantaranya disebutkan adalah anak muda. Maka hari ini saya akan menyebutkan ada sekira 4 yang kemudian kriteria daripada pemuda idaman surga. Kriteria yang pertama, bahwa pemuda idaman surga itu adalah pemuda yang visi hidupnya adalah visi hidup untuk akhirat. Visi hidupnya hanya untuk Islam. Saya akan menyampaikan salah satu riwayat, salah satu kisah yang begitu menggugah dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu pada saat itu tersebutlah atau dihiduplah seorang anak muda, namanya adalah Najmuddin Ayyub. Ya. Jadi pada saat itu hidup seorang anak muda namanya Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub ini anak muda, usianya sudah mulai menua, tapi belum menikah. Sampai akhirnya sahabatnya, saudaranya, kemudian bertanya kepada Najmuddin Ayyub tersebut, "Wahai saudaraku, apa yang membuat engkau belum menikah sampai usia yang seperti sekarang ini? Padahal telah banyak perempuan-perempuan telah aku tawarkan kepadamu, ya wahai saudaraku." Kemudian Najmuddin menjawab, "Wahai sahabatku, sungguh perempuan-perempuan yang kau tawarkan adalah perempuan-perempuan terbaik yang tidak layak untuk ditolak. Tapi sampai detik ini saya belum menemukan sosok yang cocok untuk kemudian saya nikahi." Kemudian sahabatnya itu bertanya lagi kepada Najmuddin Ayyub, "Wahai saudaraku, apa yang membuat engkau kemudian menolak mereka semua? Sebetulnya apa kriteria wanita yang kemudian akan engkau nikahi itu?" Dan Najmuddin Ayyub menjawab, "Wahai saudaraku, sungguh aku ingin menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita yang tangannya mampu menggandeng aku ke surga, dan dia mampu mentarbiyah generasi yang aku lahirkan, dan dia mampu untuk kemudian melahirkan generasi penakluk Al-Quds atau generasi penakluk Baitul Maqdis." Kenapa Najmuddin Ayyub punya visi seperti itu? Karena pada masa itu Al-Quds atau Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh orang-orang salibis, orang-orang tentara salib. Sampai akhirnya visi itulah yang mendorong Najmuddin Ayyub untuk menentukan kriteria-kriteria wanita yang akan dinikahi. Dan suatu hari, singkat cerita, Najmuddin hadir di dalam majelisnya seorang syekh yang ada pada masa itu. Kemudian ketika Najmuddin berbincang-bincang dengan syekh tersebut, kemudian di balik tirai ada seorang wanita yang juga bertanya kepada syekh tersebut. Yang intinya syekh tersebut kemudian bertanya kembali kepada si wanita tersebut, menanyakan, wahai fulana, apa gerangan yang membuat engkau menolak laki-laki yang telah aku tawarkan, laki-laki yang telah aku suruh untuk meminangmu? Kemudian wanita muslimah itu menjawab, "Wahai syekh, sungguh laki-laki yang telah engkau utus untuk meminangku adalah laki-laki terbaik yang tidak layak aku tolak. Tapi mohon maaf syekh, sampai detik ini
saya belum menemukan sosok yang cocok untuk kemudian mampu untuk menjadi imamku, kata wanita muslimah tersebut. Kemudian ditanya, lantas apa kemudian kriteria yang engkau inginkan wahai muslimah? Kemudian muslimah tersebut menjawab, wahai syekh, sungguh aku ingin menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki tersebut mampu menggandeng tanganku ke surga dan mampu mentarbiah anak-anakku nanti sampai akhirnya dari dialah kemudian lahir generasi penakluk Al-Quds. Masya Allah, tabarakallah. Coba Anda bayangkan, coba sahabat-sahabat bayangkan, dua orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, tapi karena mempunyai visi yang kemudian sama, mempunyai visi yang luar biasa, sampai akhirnya mereka singkat cerita menikah, dan kemudian Ayub dengan wanita tersebut menikah, sampai akhirnya dikaruniai seorang anak yang nanti ketika anak tersebut lahir menjadi dewasa, maka anak tersebut kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu anak yang lahir dari Najmuddin Ayub, yang Najmuddin Ayub dengan istrinya itu punya visi, punya misi pernikahan, yaitu ingin melahirkan generasi penakluk Al-Quds. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini yang kemudian pertama, kriteria pemuda idaman surga yang pertama, yaitu mempunyai visi yang jauh ke depan, mempunyai visi yang kemudian ditujukan untuk akhirat, mempunyai visi yang hanya untuk Islam. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kriteria yang kedua dari pemuda idaman surga adalah bahwa pemuda idaman surga mendedikasikan hidupnya itu hanya untuk Islam. Ini sudah banyak terjadi. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka rela berkorban, mereka rela mengorbankan harta mereka, mereka rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk kebangkitan Islam. Bagaimana kemudian Abdurrahman bin Auf rela menginfakkan, mensodakohkan harta-hartanya sampai habis untuk kemudian kebangkitan, untuk kemudian perjuangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka semua adalah generasi-generasi yang kemudian layak untuk kemudian kita contoh bagaimana perjuangan mereka. Lantas bagaimana dengan pemuda sekarang? Pemuda yang banyak rebahan, pemuda yang baperan, pemuda yang caper, pemuda yang mainannya TikTok, pemuda yang mainannya sosial media. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka yang kedua yang harus dimiliki oleh pemuda idaman surga adalah mari kemudian kita dedikasikan hidup kita hanya untuk Islam. Yang ketiga, kriteria dari pemuda idaman surga adalah bahwa pemuda idaman surga dia pemuda yang kemudian rajin untuk mengupgrade diri, rajin memperbaiki diri, rajin kemudian mempelajari thaqafah dan ilmu-ilmu Islam. Untuk apa? Ya untuk bekal hidupnya dan juga bekal keluarganya nanti. Kriteria yang ketiga. Nah, kriteria yang keempat, kriteria yang terakhir yang saya sebutkan di dalam buku tersebut adalah bahwa pemuda idaman surga adalah pemuda yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah, pemuda yang kemudian rela mengorbankan apapun untuk dakwah. Ingat saudara-saudara sekalian, ingat sahabat-sahabat sekalian, bahwa Islam tersebar karena dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Kita hari ini merasakan bagaimana indahnya Islam. Itu karena dulu Rasulullah dan para sahabat melaksanakan dakwah. Bagaimana kemudian Islam masuk ke Nusantara, bagaimana kemudian Islam masuk ke Indonesia, bagaimana kemudian Islam menyebar melalui dakwah-dakwah para wali songo. Itu semua karena dakwah, sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, maka saya harap saudara-saudara, sahabat-sahabat semua yang ingin kemudian hidupnya berkah dunia dan akhirat, maka milikilah 4 karakteristik pemuda yang dirindukan oleh surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.